Warisan Ramadan hari ke-28. Hangover. Hangat dan empuk, bisik hati seseorang saat dia mengulet sebentar dan merasakan kelembutan alas tidurnya juga kehangatan kain yang menutupi tubuhnya. Tunggu, kenapa aku nggak pakai apa-apa? Tangannya tak sengaja menyentuh tubuhnya sendiri dan merasakan sentuhan kulit ke kulit, hingga membuat pikirannya kerja lebih keras untuk mengingat kejadian kemarin. Udah jangan minum terus, samar suara sahabatnya itu terngiang kembali di telinganya. Hingar-bingar suara musik di beach club itu pun juga kembali teringat dalam benaknya. Sepertinya kemarin aku emang minum banyak banget sampai efek hangovernya masih kerasa. Dia mulai mengingat dan sebetulnya ingin sekali dia membuka matanya dan menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya dulu, baru minum obat untuk menghilangkan efek mabuknya. Tapi, Rama, hati-hati bawanya, Era mabuk berat. Tenang teh, otot tubuh Rama sekarang sudah lebih kuat dan bisa bawa teh Era. Teteh bukain aja pintu mobilnya ya. Ini mimpi kah? Dia menyusulku ke Bali. Ada keinginan tak percaya pada dirinya sendiri dan pikirannya ini. Ketika semua itu seperti kembali diputar dalam benaknya. Rama, kamu gak duduk di depan sini, biar aku aja yang jagain dia di belakang. Gak apa-apa teh, biar nanti lebih gampang pas bawa keluar dari mobilnya teh. Lagian baju teh Era bau muntah. Tadi pan udah muntah di beach club. Kenapa bisa aku muntah-muntah? Harusnya aku gak muntah-muntah sebelum dia bawa aku keluar tadi itu. Ini semua karena dia membopong tubuhku. Harusnya kalau dia membiarkanku berdiri, aku tak akan muntah-muntah. Safiera mengingat jelas ketika dia sudah keluar dari beach club, dirinya langsung muntah. Dan itu sebelum naik ke mobil yang disewanya. Lagi-lagi bayangan ini membuat dirinya meringis campur aduk antara kesal dan malu. Semua bertumpuk-tumpuk. Weh, yah Rama, si Era muntah lagi, gimana dong? Teh naon teh, nanti dibersihin sama pihak hotelnya. Nanti Rama urus dan hubungin mereka. Teh Leti istirahat aja, biar Rama yang ngurus Teh Era. Duh, kenapa juga Leti nurut aja sama dia dan ninggalin aku cuman sama dia. Jadi dia ngebawa aku masuk ke dalam kamar saat aku muntah di pintu kamar. Safiera sebenarnya ingin langsung protes pada sahabatnya dan segera pergi meninggalkan kamarnya yang sekarang. Tapi Rama, Teteh sudah sadar. Harusnya dia ninggalin aku sama Leti. Kenapa juga harus dia yang nemenin aku di kamar ini? Sampai aku ngomong meracau kemana-mana. Safiera mengingat jelas. Benci kamu tahu kenapa Ramadan? Karena kamu adalah laki-laki kurang ajar yang gak pernah keluar dari pikiranku selama bertahun-tahun lamanya. Kamu yang buat aku jadi seperti ini. Memikirkanmu setiap hari, gila padamu dan menginginkanmu sampai kadang bikin aku sesak sendiri kayak orang gila. Sambil menunjuk-nunjuk jarinya ke Rama. Safiera bisa membayangkan ini yang membuatnya merinding sendiri. Siapa kamu? Hanya anak kampung, kenapa kamu menggangguku? Mau apa kamu datang ke mimpiku sekarang? Mana kelihatannya tak banget lagi. Dan kenapa juga waktu itu aku malah cubitin wajahnya kayak gitu sih? Kesal sendiri Safiera saat ingatan itu benar-benar bermunculan dalam benaknya. Terusnya aku tahu kalau itu bukan mimpi. Safiera bersungut. Dia benar-benar membeku di dalam selimut itu, tidak berani melakukan apapun. Ketika kesadarannya makin pulih, semua yang dilakukan itu memalukan untuknya. Ingin rasanya dia bangun dari tempat tidur itu dan kabur sejauh-jauhnya. Tapi bagaimana kalau aku bangun dan aku melihatnya? Apalagi tadi malam kami bicara berdua di sini. Dan aduh, kenapa aku membuka bajuku di hadapannya? Bayangan ini adalah kenangan yang memang tak ingin diingatnya. Tapi sayang, otaknya sudah merikal mulai dari scan dirinya melempar sepatu. Kamu mengkhianatiku di saat aku sudah mulai membuka hatiku kepadamu. Kenapa dia tidak memalingkan wajahnya dariku? Padahal saat itu aku sudah membuka bajuku. Apa kamu tidak tahu kalau aku benar-benar kesal padamu? Dan kenapa aku yang sudah polosan itu malah mengalungkan kedua tanganku di lehernya dan malah mengecup bibirnya? Aku benar-benar sudah gila.
Saat mabuk, Safiera memang tak peduli dengan apa yang dilakukannya. Tapi saat sudah sadar seperti ini, dirinya jadi stres sendiri sampai tidak berani membuatnya membuka mata. Kamu adalah laki-laki yang menyebalkan, Rama, dan aku sudah berusaha untuk melupakanmu saat aku bersama dengan laki-laki yang harusnya aku cintai. Tapi ujungnya apa? Kalian semua laki-laki ternyata sama aja, hanya bisa menyakiti saja. Dia ternyata suka sama cowok, dan kamu setelah puas sama Enda kini malah ngincer Santi. Kurang apa tubuhku, Rama? Apa mereka lebih menarik dari aku? Apa karena mereka lebih muda usianya darimu, maka kamu lebih suka? Apa aku ketuaan? Hah, sudahlah, tak perlu diingat lagi. Aku gak mau ingat aku memeluknya erat banget kayak gitu, sampai dia sendiri yang angkat aku ke tempat tidur. Rama, jangan tinggalin aku, biar kamu cuman hayalanku juga. Pokoknya aku pengen tidur sama kamu. Dan untungnya dia gak ngelakuin apapun padaku. Aku udah benar-benar menyerahkan diriku padanya tadi malam. Tapi dia masih punya etika untuk tidak memanfaatkanku. Safiera bisa merasa lega soal ini. Tapi rasa malu itu tetap saja mengganggunya dan tidak bisa membuat hatinya tenang. Haruskah dia bangun dan sekarang bicara dengan Rama? Atau mungkinkah pria itu sudah pergi meninggalkannya dari ruangan itu? Apa yang harus dilakukannya? Haruskah dia membuka matanya sekarang? Semua membingungkan untuknya. Tapi aku gak dengar suara siapapun di ruangan ini. Apa mungkin dia sudah tidak ada di sini? Berarti aku aman jika aku membuka mataku, kan? Safiera berharap dugaannya benar saat dia perlahan-lahan memberanikan diri dan untuk membuka matanya dan melihat langsung jendela yang ditutupi gorden putih itu memantulkan cahaya matahari masuk ke dalam kamar itu dan terasa hangat di matanya. Mungkin sekarang aku emang sendirian. Ini yang membuat Safiera berani membuka matanya lebar-lebar dan mengubah posisinya menjadi duduk di saat yang bersamaan. Teteh udah bangun. Lemes sudah dirinya ketika melihat seorang pria baru keluar dari kamar mandi dan sudah mengganti pakaiannya. Aku harus bilang apa padanya? Mati aku. Safiera mencoba biasa menanggapi senyum Rama. Bukankah mau tak mau dia harus menghadapi ini? Makanya Safiera memberanikan diri duduk meski masih di dalam selimut dan polosan. Seakan itu bukan masalah untuknya. Sorry, kemarin aku mabuk. Jangan anggap semua yang aku katakan itu benar. Itu semua gak ada yang sesuai dengan isi hatiku. Dengan semua keangkuhan dan sambil menunjuk ketegarannya, Safiera tetap terlihat cool. Dan terserah kalau kamu ingin mentertawaiku nantinya. Tapi sebaiknya kamu segera tinggalkan kamar ini. Aku ingin privasi. Safiera sudah berkata tegas pada pria yang masih berdiri dan terlihat menarik dengan kaos berleher V yang dikenakannya, juga celana panjang berbahan kardinal. Pakaiannya kasual saja, tapi memang sudah membuat Safiera berdengup juga jantungnya. Dia terlihat semakin menarik dibandingkan dulu. Menjauh dariku, kan aku udah mengusirmu sih. Makanya Safiera merasa cemas saat pria itu bukannya menuruti keinginannya untuk pergi, justru mendekat dan duduk di pinggiran tempat tidurnya. Apa aku menyuruhmu untuk duduk di sini? Sini Safiera. Tadi malam Teteh udah bicara, sekarang giliran aku yang bicara. Teteh tolong dengarkan dulu ya. Maunya Safiera menolak. Rama minta maaf Teh. Tapi ada bagian dari dalam dirinya yang seperti ingin mendengar semua penjelasan dari pria itu. Teteh benar, waktu itu seharusnya Rama tidak termakan dengan bujukan Teh Enda dan menceritakan tentang hubungan kerjasama kita, tentang sandiwara yang sedang kita lakukan. Tapi sebenarnya niatan Rama cuma tak mau sampai Teh Enda bunuh diri. Tidak ada niatan lain dan tak ada keinginan untuk membocorkan ini. Rama gak mikir kalau Teh Enda sampai berpikir jauh dan mencurangi Rahma, bahkan sampai cerita ke Ambu dan berniat buruk. Harusnya aku menghentikannya bicara dan mengusirnya dari hadapanku sekarang juga. Tapi kenapa aku malah terus saja membiarkan dia mengoceh? Dan kenapa aku menikmati senyumannya? Safiera ingin sekali membuang wajahnya, tapi sayangnya mata itu seperti terikat pada Rama.
Pria yang memang senyumnya sangat lama sekali dirindukan olehnya. Teteh benar, dulu Rama memang pengecut dan tidak berani untuk minta maaf, padahal Rama salah sama Teteh. Tapi sejujurnya Rama itu malu sama Teteh karena Rama nggak punya apa-apa kalau harus memperjuangkan perasaan Rama ke Teteh yang memang sudah mulai tumbuh. Rama juga nggak tahu kapan, tapinya Rama yakin sekali kalau Rama sangat mencintai Teteh karena saat Teteh pergi dari rumah Ambu, rasanya dunia runtuh buat Rama. Hatiku jadi kayak gini rasanya, deg-degan, gak karuan gini. Apa aku kemakan dengan gombalnya? Safiera sebenarnya ingin sekali menghentikan Rama bicara, tapi Rama tahu diri, Rama gak bisa ngasih Teteh apa-apa. Kalau waktu itu Teteh mau pergi juga Rama bisa apa? Hanya seorang anak kampung yang gak punya apa-apa dan sudah mengkhianati janji yang udah dibuat. Rama malu dan Rama gak berani nemuin Teteh. Yang ada Rama pergi ke Bandung tanpa arah tujuan, luntang-lantung gak jelas. Untung aja ada masjid yang mau terima Rama jadi marbot. Dia sedang cerita padaku kah? Inginnya Safiera tidak mendengarkan ini dan menyuruh pria itu pergi. Tak perlu lagi bicara dengannya. Dan alhamdulillah di sana Rama bertemu dengan Pak Fikri. Pas lagi kondisi sangat sulit sekali, nggak tahu mau ngapain. Perasaan nggak jelas karena kangen sama Teteh. Uang habis dan gak tahu Rama mau ngapain. Ada senyum sebelum Rama melanjutkannya. Pak Fikri yang buat Rama punya tujuan untuk hidup lebih baik dan kuliah. Dia membantu Rama dan akhirnya menyekolahkan Rama, tapi bukan jurusan ekonomi seperti yang dibilang sama Teh Enda. Bakal bisa dapat banyak pekerjaan. Pak Fikri nyuruh Rama cari kuliah yang emang Rama pengen, cari bidang yang benar-benar Rama mau, sampai akhirnya Rama mutusin buat ngambil kesempatan buat jadi arsitek. Tapi kenapa seperti aku ingin mendengar kelanjutan ceritanya, juga yang membuat Safiera bingung dengan kemauannya sendiri. Dia mendengar semua yang diceritakan Rama dari awal perjalanan pria itu kuliah sampai lulus cum laude, mengerjakan proyek pertamanya, dan hasil yang dia dapat dari pekerjaannya itu termasuk bagaimana Fikri menolongnya dan membantunya sampai sejauh itu. Semua hutang budi Rama diceritakan olehnya. Sebenarnya masih ada yang mengganjal dalam hati Rama karena belum bisa ketemu sama Teteh. Rama sebenarnya ingin ketemu Teteh dan ngembaliin uang Teteh secara langsung. Cuma Rama belum tahu gimana harus nemuin Teteh. Sampai akhirnya nggak sengaja ketemu di kantor itu. Rama tahu kalau Teteh benci banget sama Rama dan kayaknya nggak akan mau dengerin Rama. Makanya Rama titip sama Teh Leti. Di sini Rama menunduk dalam dengan wajah sulit. Dan asal Teteh tahu kalau sebenarnya Rama itu hatinya terasa panas banget Teh waktu ngeliat Teteh sama Eric Clayton bermesraan di ruang rapat. Rama inginnya sih cepat-cepat keluar dari sana dan gak ngeliat Teteh lagi sama dia. Tapi Rama gak mungkin ngecewain Pak Fikri yang sudah baik sama Rama. Makanya Rama berusaha bertahan nyelesain semua. Jadi dia cemburu pada aku atau dia ingin mempermainkan aku lagi dengan wanita yang bernama Sinta itu? Kalau kamu sudah selesai ceritanya, kamu bisa pergi dari sini. Aku sudah dengar semuanya dan kamu bisa pergi sekarang bertemu wanita pujaan hatimu itu si Sinta. Wanita yang lebih muda dan sepertinya dia lebih energik dan lebih riang. Kamu tahu kan pintu keluarnya di mana? Lihat bagaimana kemarin Sinta mendekatinya. Safiera khawatir sekali kalau sampai kejadian seperti saat ada Endah terulang lagi, dan jawaban ini membuat Rama tersenyum sebelum dia mengutarakan lagi isi hatinya. Sebenarnya sekarang juga Rama kalau boleh mah pengennya pergi Teh, tapi kemana lagi Rama bisa pergi kalau sekarang hati dan perasaan Rama justru malah terikat sama Teteh.